Kita sudah membahas mengenai pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Kemudian, kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Lalu untuk umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini kemudian berakibat pula pada perubahan anatominya. Selanjutnya, minggu kemarin juga kita sudah membahas mengenai jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Beberapa contoh jenis serealia, yang pertama ada beras, gandum, jagung, serta sorghum. Untuk sorghum sendiri bentuk tanamannya hampir mirip dengan gandum, namun biji-bijiannya itu cenderung lebih besar dan bulat. Lalu selanjutnya kacang-kacangan, beberapa contoh jenis kacang-kacangan ada kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Lalu untuk umbi, beberapa jenis umbi diantaranya ada singkong atau ubi kayu, ada ubi jalar, talas, dan kentang. Nah, di minggu kemarin ini kita sudah membahas pengertian, manfaat, zat-zat apa saja yang ada di beberapa bahan dari serealia, kacang-kacangan, umbi. Ya, jagung, lalu sorghum, kacang tanah, ubi jalar ini untuk kelompok umbi ya. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan kepada pengolahan dari bahan-bahan pangan yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembuatan minuman dan makanan tradisional dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi. Yang pertama, ini ada beberapa contoh pengolahan pembuatan minuman atau makanan tradisional. Yang pertama ada pembuatan wedang ronde. Ini terbuat dari tepung ketan dan isiannya juga terbuat dari kacang. Artinya ada dua bahan yang dipakai dalam pembuatan makanan ini. Lalu selanjutnya ada bubur kacang hijau terbuat dari kacang hijau. Dan yang ketiga ini adalah klepon ubi ungu. Untuk klepon ubi ungu juga menggunakan dua bahan dari yang kita bahas. Yang pertama ada penggunaan ubi ungu, lalu ada juga penggunaan tepung ketan. Resep termasuk bahan dan cara pembuatan dari tiga makanan ini bisa kalian lihat, kalian baca dan kalian pahami tersedia di PBT masing-masing, ataupun bisa mencari di sumber lain. Banyak sekali resep yang tersedia, maupun bisa kalian langsung lihat ada di buku resep ataupun secara online. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai penyajian dan pengemasan. Dalam penyajian makanan atau minuman hasil olahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi, ada prinsip yang harus diperhatikan atau dijaga sebelum kita menyajikan atau mengemas makanan atau minuman tersebut. Yang pertama yaitu wadah, artinya wadah disesuaikan dengan makanan dan minuman yang akan kita sajikan. Lalu kadar air di sini berkaitan dengan wadah, artinya apabila makanan tersebut memiliki kuah dengan makanan yang tidak memiliki kuah, tentu saja wadah yang digunakan itu akan berbeda. Lalu untuk bahan makanan
Untuk bahan makanan, artinya bahan makanan yang digunakan ini adalah aman untuk dikonsumsi. Prinsip yang selanjutnya yaitu suhu. Prinsip suhu yang dimaksud adalah artinya apabila makanan tersebut harus disajikan secara panas, artinya makanan tersebut memang harus disajikan panas, maka harus dijaga suhunya tetap panas saat disajikan. Dan juga apabila untuk makanan yang harus disajikan dingin, maka ketika disajikan juga kondisi makanan harus dalam keadaan dingin. Lalu peralatan bersih, tentunya bersih di sini hal yang harus diperhatikan mulai dari ini peralatan. Selain peralatan juga ini berkaitan dengan prinsip selanjutnya yaitu penanganan. Artinya penanganan atau pengolahan makanan juga harus diperhatikan kebersihannya. Soal contoh kecilnya itu dari kebersihan tangan. Karena tangan kita itu bersentuhan langsung dengan makanan, maka kebersihan tangan dari orang yang mengolah atau orang yang memasak itu perlu diperhatikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alat penyajian dan alat untuk mengemas hasil olahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Lalu ada alat penyajian modern. Yang paling umum digunakan adalah penggunaan alat penyajian berbahan keramik seperti piring keramik, lodor, dan sebagainya. Itu yang paling umum digunakan untuk penyajian modern. Lalu ada juga alat saji pemanas. Contohnya di sini ada hot plate. Ini selain untuk menjaga makanan tetap hangat ketika sampai istilahnya ke konsumen atau yang orang yang akan memakan makanan tersebut, sensasi ada bunyi makanan terkena piring panasnya itu juga menjadi daya tarik tersendiri untuk menggunakan piring panas ketika menyajikan makanan. Selanjutnya, di sini ada kemasan tradisional yang biasa digunakan. Tadi untuk daun pisang juga selain sebagai alat penyajian juga bisa sebagai alat kemasan. Yang biasa kita kenal di pincuk itu alat pengemasan tradisional. Selain daun pisang juga kita bisa menggunakan, di sini ada contoh pertamanya daun woka. Yang ada di gambar ini adalah nasi kuning. Di sini khas Manado ya, dibungkus daun woka. Lalu yang kedua ada daun kelapa. Contohnya digunakan pada kue celorot, penggunaan daun kelapa. Lalu yang ketiga ada daun jati. Di sini penggunaan untuk mengemas makanan dipadukan dengan anyaman bambu. Jadi selain untuk alat penyajian, anyaman bambu pun juga bisa digunakan sebagai kemasan.
Lalu selanjutnya kemasan modern. Kemasan modern ini banyak sekali variasinya dan juga sangat luas, kita mau dibagaimanakan bentuknya, warna, penggunaannya itu lebih bervariasi. Contohnya ada bahan karton, plastik, dan logam. Di sini yang digambar logam, ini kita bisa lihat ini adalah masakan gudeg. Gudeg yang biasanya kita tahu hanya bisa disajikan secara langsung, bisa dikemas menggunakan logam berbentuk kaleng sehingga bisa dikirim kemana saja, bisa dinikmati di mana saja, kapan saja. Di sini contoh kemasan plastik yang paling sering dilihat, ada juga kemasan karton di sini. Contoh yang ada di gambar ini biasa digunakan untuk olahan nasi. Oke. Kemudian ada pengolahan bahan-bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi bahan setengah jadi. Ini ya, untuk yang pertama ini serealia ada nasi, lalu ini selai kacang di sini. Lalu yang ketiga ini adalah mie singkong. Jadi mie singkong ini juga ada dua ya, kalau yang secara tradisionalnya, yang paling pertama ada mie letek, di sini penggunaannya singkong dan gaplek. Lalu ada juga mie rajang, ini khas dari Medan, Sumatera Utara. Oke, untuk pemaparan materi telah selesai sampai di sini. Kemudian silahkan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk. Setelah Ibu share video materi pembelajaran ini, ada juga Ibu share 2 link video mengenai pembuatan mie dari singkong, dan yang kedua adalah pembuatan selai kacang. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, simaklah kedua video tersebut, lalu setelah disimak, kemudian tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut. Informasi-informasi yang perlu dituliskan antara lain ada nama olahan, bahan-bahan yang digunakan, serta proses pembuatan tahap per tahapnya. Silahkan dituliskan di buku masing-masing. Kemudian kumpulkan melalui Google Classroom atau yang ada kendala melalui Google Classroom atau tidak bisa mengakses Google Classroom, bisa hubungi secara pribadi ke Ibu, konfirmasi supaya bisa tertulis namanya. Oke. Sekian untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, tetap semangat, tetap sekolah. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.